Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Firmansyah. Saya mahasiswa semester 5 jurusan Bahasa dan Sastra Arab Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta. Di sini tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah filologi dosen pengampu Profesor Rahman Fathur Rahman. Di sini saya akan mengangkat judul yaitu mengkaji manuskrip di era digital. Di sini saya memiliki beberapa poin. Poin pertama yaitu saya ingin memberikan pendapat saya tentang buku yang sedang saya pegang, yaitu buku Filologi Indonesia, Teori dan Metode. Buku ini buku yang wajib bagi para mahasiswa semester 5 jurusan Bahasa dan Sastra Arab pada mata kuliah Mutakik. Nah, buku ini tuh wajib karena penulis dari buku ini beliau adalah dosen mata kuliah filologi Profesor. Nah, menurut saya buku ini itu sangat bagus. Secara umum buku ini dapat diterima oleh masyarakat, siapapun bisa membacanya, juga tidak harus orang yang ingin mempelajarinya, tetapi bisa juga orang yang kepo apa sih itu filologi. Nah, dalam buku ini juga sudah dapat terperinci bagaimana metode, kemudian tahapan filologi, mulai dari apa sih itu filologi, kemudian apa itu naskah, sejarahnya, kemudian metodologinya dan lain-lain. Dan ada juga yang lebih menarik, beberapa gambar naskah dan gambar pada saat penelitian oleh Pak Oman Fathur Rahman. Jadi itu menambah ketertarikan dalam buku ini. Mungkin orang yang sudah membaca atau yang setelah membaca buku ini pikirannya akan lebih terbuka, kemudian juga akan tertarik dengan filologi. Pokoknya kalian wajib memiliki buku ini, sangat keren, mudah dan dibawa kemana-mana, dan pastinya menambah wawasan kalian. Kemudian yang selanjutnya yaitu poin kedua. Sini saya akan menyampaikan pendapat tentang alasan pentingnya melestarikan manuskrip di era digital. Nah, sekarang ini kan sudah era digital, era dimana sudah mudah berkembang, era dimana serba mudah. Jadi penting bagi kita sebagai penerus generasi bangsa untuk melestarikan manuskrip. Nah, kita tahu bahwa bagaimana sulitnya dulu para filolog untuk mempertahankan manuskripnya di Indonesia. Mereka harus mencari, kemudian mengkaji agar tidak punah, tidak hilang di tangan zaman. Kemudian para filolog yang terus menjaga perhiasan warisan budaya Indonesia. Nah, yang kalau bukan mereka yang menjaga, mungkin sampai saat ini kita tidak tahu apa yang itu manuskrip, kita tidak tahu apa itu namanya filologi. Bagaimana dulu budaya di Indonesia, sejarah Indonesia itu seperti apa. Itulah pentingnya kita mendigitalisasi naskah agar naskah itu tidak punah, agar naskah itu mudah diakses oleh siapapun, dapat dilihat dan dikaji, dibaca terus hingga generasi seterusnya. Kemudian poin yang ketiga itu saya ingin memberikan kesan singkat saya terhadap manfaat naskah digital seperti dalam website Dreamsy. Nah, website Dreamsy ini merupakan program digitalisasi naskah kuno Asia Tenggara yang digagas pada Desember tahun 2017. Nah, Dreamsy ini adalah kerjasama antara CSMC, Universitas Hamburg, Jerman, dan PPIM, UIN Jakarta. Nah, proses digitalisasi naskah ini berjalan dari 2018 hingga 2020, selama 6 bulan pertama sejak Desember 2017. Nah, tim Dreamsy ini menyiapkan protokol digitalisasi naskah kuno. Kemudian yang selanjutnya, website selanjutnya itu kita bisa cari atau bisa lihat di EAP, The British Library. Nah, program ini adalah program arsip manuskrip, yang terancam punah. Nah, adalah program pendanaan dan arsip
digital yang dijalankan oleh British Library di London. Ini memiliki tujuan melestarikan budaya di mana sumber daya yang mungkin terbatas. Jadi kalian bisa lihat atau bisa mencari di EAP ini manuskrip yang ada di dunia. Kemudian yang ketiga ini kita bisa cari di Hastara. Hastara itu adalah Hasanah Naskah Nusantara. Nah, ini dikelola oleh Perpustakaan Nasional Indonesia. Pada Hastara ini adalah perwujudan dari Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Nah, menurut undang-undang tersebut, salah satu tugas Perpustakaan Nasional adalah mengelola dan mengembangkan koleksi naskah Nusantara guna memfasilitasi terwujudnya pembelajaran masyarakat sepanjang hayatnya. Nah, tugas tersebut diimplementasikan dalam kegiatan penyimpanan, perawatan, pelestarian, dan pendayagunaan naskah Nusantara yang tersebar di masyarakat. Ini adalah bentuk dari pelestarian naskah berbentuk digital yang sangat bermanfaat bagi kita di sini. Yang kita bisa tahu sejarah naskah dengan mudah tanpa perlu kita capek mencari deskripsi naskah ini, dan sudah tertera mulai dari penulisnya, jenis kertasnya, bahasanya, dan mempermudah orang untuk mengaksesnya. Kemudian poin yang keempat yaitu adalah pada kanal YouTube Ngaji Manuskrip Kuno Nusantara yang episode ke-75, yaitu Sibuk Duniawi Hati Tetap Ilahi. Nah, hataman ini adalah hataman manuskrip Zubratul Asror karya Syekh Yusuf Al-Makassari, persembahan untuk Sultan Banten yaitu Sultan Agung Tirtayasa. Nah, beliau menulis naskah ini kurang lebih 360 tahun yang lalu. Kemudian seabad kemudian itu para muridnya menyalin naskah tersebut. Nah, beliau adalah seorang paripurna dari Goa, Sulawesi Selatan. Beliau berilmu di Haromain, kemudian berkhidmat di Banten dan diasingkan Belanda ke Ceylon, Sri Lanka, kemudian dipindahkan ke Cape Town, Afrika Selatan hingga akhir hayatnya. Nah, beliau juga dikenal di Indonesia bukan hanya sebagai ulama sufi saja, namun beliau terkenal dengan pahlawan nasional yang pernah berjuang menentang penjajah Belanda. Dari karya itu kita bisa tahu bagaimana kita menjalankan ibadah, bagaimana kita sayang kepada Rasulullah SAW. Jadi seolah-olah kita bisa tahu bagaimana menghidupkan Zubratul Asror di tengah kehidupan. Pesan yang bisa saya ambil dari naskah ini adalah jangan sekali-kali bergantung selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang bergantung kepada Allah, maka hatinya akan terhalang dan jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Jika ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Bila ada sumur yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Klasifikasi menata depan, merawat masa silam, saling meriksa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.